Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2 pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah. Semoga setelah membaca doa tadi, ilmu kita bisa bertambah dan kefahaman kita bisa meningkat. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran tema 2 yang baru, maka Ustazah akan mereview sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Teman-teman masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah teman-teman masih ingat apa maknanya? Nah, kita ingat lagi ya. Nah, teman-teman, di antara makna proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dan yang ketiga, sebagai menaikkan martabat bangsa. Nah, yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi diumumkan. Oke, mungkin kita mengira di sini teman-teman ya, setelah kita merdeka tidak ada lagi penjajah, tidak ada lagi negara lain yang berniat untuk menjajah negara kita. Namun ternyata tidak teman-teman. Ternyata mereka masih berniat untuk menjajah Indonesia walaupun kita sudah merdeka. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut ada dua cara teman-teman. Yang pertama melalui pertempuran dan yang kedua melalui perundingan atau perjanjian. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai lewat pertempuran, yaitu diantaranya adalah pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, teman-teman, upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjanjian ada 4 teman-teman. Yang pertama namanya adalah perjanjian Linggarjati, yang kedua namanya perjanjian Renville, dan yang ketiga namanya perjanjian Rumroyen, dan yang keempat namanya adalah konferensi meja bundar. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang pertempuran di Surabaya. Nah teman-teman, pertempuran di Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Sebelum itu berawal dari sekitar tanggal 25 Oktober 1945, sekutu yang dipimpin oleh AWS Malabi mendarat di Surabaya. Nah, tugas sekutu ini Inggris ya. Tugas sekutu ini adalah untuk melucuti tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Namun teman-teman, ternyata mereka tidak berniat untuk membebaskan Indonesia dari Jepang. Namun ternyata mereka ditunggangi oleh Belanda. Dan otomatis mereka membantu Belanda untuk ingin menguasai Indonesia kembali. Nah teman-teman, hal ini membuat rakyat Indonesia marah terhadap sekutu. Sehingga pada tanggal 28 Oktober para pemuda menyerang pos-pos sekutu teman-teman. Sehingga membuat mereka terdesak di Surabaya. Nah, teman-teman, pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai pos-pos
sekutu teman-teman. Dan ini membuat sekutu terdesak di Surabaya. Nah, komandan mereka menghubungi Soekarno untuk menenangkan keadaan. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya untuk menenangkan keadaan. Sehingga terjadilah gencatan senjata. Namun teman-teman, pada saat gencatan senjata tersebut, pihak sekutu tidak menghormati hal tersebut, sehingga tetap terjadi pertempuran yang menyebabkan salah satu komandannya, AWS Malabi tersebut, tewas teman-teman. Sehingga sekutu meminta kepada Soekarno untuk menyerahkan orang-orang yang dicurigai telah membunuh AWS Malabi. Hal itu membuat rakyat Surabaya marah teman-teman, sehingga salah seorang pahlawan kita yang dikomandai oleh Bung Tomo ingin tetap mempertahankan Indonesia di Surabaya. Maka terjadilah pertempuran yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia bisa memukul mundur sekutu dari wilayah Surabaya. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kenapa diperingati sebagai Hari Pahlawan teman-teman? Karena pada saat itu banyak para pejuang kita yang gugur di pertempuran. Oke teman-teman, menyenangkan kan mempelajari sejarah. Untuk tugasnya silahkan teman-teman pilih ya salah satu pertempuran atau perjanjian yang menarik untuk diceritakan. Setelah itu teman-teman kirimkan ke WA walasnya masing-masing. Nah teman-teman, sebagai bentuk wujud kita untuk mensyukuri kemerdekaan kita, kita harus mempelajari budaya kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pola lantai pada tarian. Sekarang coba teman perhatikan gambar yang ada di belakang Ustazah. Ini adalah salah satu tarian piring, yaitu dengan pola lantai garis lengkung. Kalau ini namanya adalah tari saman, yaitu dengan pola lantai garis lurus. Nah, sedangkan yang ini namanya adalah tari Seudati dari Aceh, yaitu pola gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan pola lantai zigzag. Nah, kalau yang ini namanya adalah tarian Badong dari Toraja. Tarian ini menggunakan pola lantai melingkar. Nah, teman-teman, pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, untuk lebih mempermudah kita memahami tentang kalimat efektif, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat efektif teman-teman. Nah, yang pertama ciri-cirinya memiliki unsur penting atau pokok, subjek dan predikat. Yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh kalimat efektif. Yang pertama, pasukan sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini sudah termasuk kalimat efektif ya, karena sudah ada subjek dan predikatnya. Pasukan sekutu sebagai subjek, mendarat dan adalah predikat. Nah, contoh keduanya adalah rakyat Surabaya bertempur melawan sekutu sampai titik darah penghabisan. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan pembelajaran hari ini ilmu kita bisa bertambah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugas antum hari ini silahkan nanti masuk ke link yang Ustazah kirimkan ya. Terima kasih.